Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya pembahasan Integration System LKS 2021 ITNSA. Eh, Terakhir kita ngebahas kalau nggak salah soal DCP ya. Yang ini kan Sabang DCP. Sekarang kita bahas ini ya, NAT and routing. Di sini kita disuruh bikin BGP gateway. Oke, enable port NAT. Oke, encryption tunnel. Ini kayaknya kita kerjain di sini aja ya. Encryption tunnel Merauke ini kita bikin di sini. Jadi ini kita skip. Kemudian bikin static NAT. Jadi yang bakal kita kerjain adalah satu BGP, kemudian port NAT, PNAT, dan juga static NAT. Oke, moga gak ada kendala. Ini servisnya udah saya nyalain. Berarti kita kerja di sini dulu ya. Dua. Kita blast. Oke, kita kerjain yang BGP dulu. Kita karena kita butuh ini juga ya buat cek nyantar. Apa ini? OISS. Oke. BGP sticky notes. Kita ini ya. RTB autonomous sistemnya kita bikin RTK aja dulu. 65.000. Oke, RTB 65.001. Oke. Kita bikin ini ya biar gak ada kendala. Kita mulai dari RTX enable skills 39 kan kemarin udah dibikin ya. Configure terminal. Oke. Ini tetangganya ini ya. Berarti kita BGP sama seperti itu kita aktifin dulu BGP-nya, router, BGP. Tadi kan RTX itu 65.000 kita setup ya. Oke, 65 tuh 23. Kemudian baru kita naik board-nya. Naik board. 11. Ini secara topologi kalau kita lihat ini kan kita topologinya. Ini RTX itu langsung ke sini kan. Nah, ini publiknya, jalur publiknya ini. Ini aja kelihatan. Nah, ini connect-nya ke IP ini, IP RTB-nya. Oke. IP RTB udah, kemudian remote S dia sebagai apa? Di sini autonomous system buat RTB itu adalah 65.001. Ini kita bikin di sini kan. Nih. Kita definisikan dulu. Oke. Kemudian baru kita definisikan networknya. 39 IP kalkulator 39 65 65 11.
Oke, prefix 30, prefix 29 ya. Oh, prefixnya 29. Ini ya. 658 ya, prefix 29, 658. Eh, 65.8. Sorry. Baru max. Oke. 248. Oke, udah. Kemudian karena kita cuma ini yang mau di BGP-in, karena ini point to point mau nggak mau kita mau bikin default route-nya lewat BGP juga. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Cara gimana sih cara ngaktifin default route di BGP-nya? Nah, ini kalian cukup masang ini. Definisikan dia targetnya siapa itu sebagai default originate-nya. Tapi ini kalian pakai kalau memang dia cuma istilahnya kita tahu bahwa itu adalah tetangga kita, satu-satunya tetangga kita. Maksudnya gini. Kalau memang ini cuma tetangga kita yang connect, nah itu bisa kita bikin default route. Jadi kita nggak perlu indexing tabelnya yang banyak gitu. Oke? Nah, makanya kita tambahin ini karena kita mau definisikan default route-nya. Oke, ini seperti ini. Kemudian default, sorry, bukan ini. Ini netboard. Baru kita definisikan default Google Net. Oke, udah. Kalau mau ngeliat hasilnya, do show run gp. Ini dia. Jadi kita definisikan autonomous system, kemudian netboard itu sebagai autonomous systemnya berapa, kemudian ini network yang mau kita advertise, kemudian karena kita cuma connect ke RTB maka kita definisikan itu sebagai default route-nya. Oke, udah. Sekarang kita ke RTB. Oke, enable. Aja bergedean dikit. RTB, configure terminal, router, BGP 65001. Kemudian kita bisa definisikan netboard-nya. Netboard ini ya. Oke. Netboard 30.965.9 remote S 65.000. Oke. Kemudian juga ini kita harus definisikan default route-nya, berarti default originate, baru kita definisikan network-nya. Network, oke, udah adjance. Terus kita definisikan network dulu biar bisa advertise. Titik 65.8 ya, max 48, benar gak? Saya lupa. Oh iya, ini networknya 248. Oke, benar. Udah. Oke, kita sekarang coba lihat hasilnya. Show IP route. Ini dia ada satu udah yang ini 00000 via ini. Nah, ini bakal dia adalah informasi bahwa ini default route-nya. Oke, kalau ini BGP-nya kan B tandanya adalah BGP. Oke, berarti kita udah nyelesain yang bagian ini. Ini ya. Ini sepertinya udah selesai. Sekarang kita enable portnet to all private address in Sabang, Indonesia, dan Merauke. Portnet ya. Ini sebenarnya kita ini ada gini. Mana sih? Jelasin dikit. Oke, lihat.
Nah, dari sini aja kelihatan. Eh, kalau kita lihat di sini Indonesia, Merauke, FW Sabang. Nah, di FW Sabang kalau kita lihat ini FW dan ektekan ini adalah Edge Sabang, kemudian ini adalah Sabang. Nah, permasalahannya kalau di sini kita pasang NAT, di sini juga kita pasang NAT, kan ada di sini ada soal di bagian FW. Tahu dulu ya, FW. Itu dia ada pemasangan NAT juga. Nah, ini dia di bagian connectivity. Dia port NAT to enable access to other network. Nah, ini dia. Nah, jatuhnya permasalahannya kalau di sini kita pasang NAT, di sini juga NAT, ada kemungkinan bakal ada permasalahan. Jadi jatuhnya kayak double NAT. Jadi dinatkan kemudian dinatkan lagi. Jatuhnya ntar ada permasalahan soal protokol. Yang paling ketara biasanya HTTPS. Makanya kemungkinan kalau memang ini secara dia mintanya di soal dia cuma minta Sabang, kemungkinan kita nggak bakal ini Edge nggak bakal kita bikin NAT di bagian sini. Jadi kayak direct aja Edge ini yang bagian network ini. Tapi kalau memang bisa berarti bisa kita bikin jatuhnya jadi double NAT seperti itu. Tapi ntar ke belakang bakal kita coba solving aja ya masalahnya. Buat sekarang di edgesabang.net juga bakal kita bikin NAT. Tapi yang di bagian ini belum kita kerjain. Ntar kita kerjain di bagian connectivity NAT. Sekalian juga penjelasan dikit bisa atau enggak ntar jatuh double NAT atau ntar single NAT kita pasangnya. Oke. Ingat kita sama-sama belajar, makanya judul-judul ini adalah learning ya, learn. Oke. Kita kerjain yang bagian ini. Oke, NAT routing Sabang. Tutorialnya kita bisa bikin karena itu part, kita pakai ini aja. Oke. Kemudian ini enggak kemarin. Oke, sama. Ini yang ini yang statik. Oke, ini dia. Yuk kita kerjain. Di sini pertama kita harus definisikan interface-nya mana yang sebagai inset dan outset. Oke, di sini kita buka topologi. Oke. Di sini kita mulai dari yang ECTEC aja ya, ECTEC. ECTEC di sini ada punya dua kan? Satu, ini yang ke Sabang, FW. Ini yang Edge Sabang ya. Kemungkinan kalau kita nggak bisa double NAT bakal kita matiin, jadi seperti longgar aja gitu. Nah, kemudian ini adalah Indonesia.com ya. Indonesia.com ini adalah edge.sabang.net. Kemudian ini adalah public, client. Client ini nggak perlu kita bikin NAT. Kemudian di sini adalah public. Ini adalah Merauke. Bagian sini Merauke. Oke, kita mulai yang dari ini ya. Ini kita bikin yang Indonesia sama enaknya kita bikin FTB aja dulu angkanya. Enaknya kita bikin FTB karena cuma ada satu NAT-nya. Yang di bagian Merauke, oke? Kita RTB, kita definisikan. Nah, tar dulu configure, kita lihat dulu. Terminal. Oke, show IP interface brief. Lihat di sini. Ini kan yang 396511 ini di bagian sini, maka ini adalah network public, kemudian 17.172.17.91 ini adalah network yang bagian Merauke. Nah, kita harus definisikan, kalau kita lihat di sini, kita harus definisikan mana yang sebagai NAT inset dan mana yang sebagai NAT offset. NAT offset itu adalah NAT yang terhubung ke jalur public, kemudian NAT inset adalah yang lokal kita.
Jadi yang bakal kita transaksikan sebagai IP public. Ingat konsep NAT adalah IP private bakal ditransaksikan menjadi IP public. Maka dari itu yang bagian ini adalah outset, 3965 ini adalah outset, kemudian ini adalah inset. Oke, kita definisikan caranya masuk interface. Interface gigabit Ethernet 1 IP NAT outside ya. Kemudian keluar kita ke gigabit 2. Oke. Interface IP NAT inside. Oke, seperti ini. Udah. Jadi kita definisikan dia outside adalah Ethernet 1 karena dia yang jalur ke public. Kemudian ini adalah inside. Jadi ntar IP dari storage dan DC ini jadi dia kan ada IP private, yaitu misalkan kepala ini 17.9 berapa yang di bagian sini. Nah, ini bakal ditransaksikan, jadi ketika dia ke jaringan luar dia bakal jadi IP dari ini 396511. Jadi ibarat kata NAT itu seperti ya firewall. Jadi kita nggak tahu di bawah router ini ada berapa host yang terhubung gitu. Tapi kita cuma tahu bahwa oke, ini routernya dan ini alamatnya seperti itu. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita bikin access list. Oke. Access list itu berarti mendefinisikan bahwa mana aja sih yang bakal kita selection. Intinya seperti itu. Access list fungsinya itu. Nah, caranya adalah access list. Kemudian ini adalah numbernya, karena kita mau pakai yang standar aja ya. Standar. Jadi number standar access list itu ada standar, extended. Nah, karena kita nggak perlu, intinya perbedaannya dalam pembacaan source, destination, dan protokol dari sebuah sumber asalnya. Nah, di sini karena kita cuma ngebaca sumber, jadi source dari IP-nya, kita cuma pakai yang standar. Oke, access list 1. Kemudian permit. Di sini ada apa aja ya? Ya, deny, permit, remix. Oke, berarti kita permit. Deny nolak, remix tuh mengubah. Oke. Kemudian remix bukan mengubah, remix nandain. Permit, kemudian adalah source-nya. Di sini karena bisa pakai host, berarti single, atau hostname juga bisa. Tapi di sini kita mau make networknya ya. Networknya, sorry. Oke, networknya ini kan 22 Merauke. Ini kan sama dengan ini nih. Nah, ini satu network. Ini satu network. Kita cari IP networknya dulu. 22 17 9 ya. Oke, 80 ini 252. Oke. Sorry. Satu 72 17.8.0. Kemudian adalah wildcard mask. Nah, wildcard mask seperti kemarin kebalikan dari subnet mask ya. Tinggal kurangin, berarti adalah 0 0 3 255 kurang 252 kan? Nih 255 kurang 252 3, dan kemudian di 255 kurang 0 berarti adalah 255. Oke, sudah. Selanjutnya adalah di tutorialnya kita definisikan mana yang mau kita rubah. Nah, di sini ini namanya path. Nah, di sini biasanya dibilang juga NAT overload karena dia ngerubah semuanya gitu. Oke. Nah, ini tinggal kita definisikan IP NAT inside. Inside tuh ini. Jadi semua yang interface yang kita bikin tadi
tandain dengan inside. Nah, di sini kemudian kita rubah source list. Source. Oke, source list. List dari access list berapa? Access list kita adalah 1. Lihat kalau kita lihat di sini marksnya. Oke, access list numbernya, access list number kita yang kita bikin tadi adalah 1. Kemudian interface kita bisa ngerubahnya berdasarkan pool, kita bikin pool atau interface. Nah, di sini kita bikin dari interface. Jadi bakal dirubah sesuai alamat dari interface gigabit Ethernet 1 overload. Oke, jadi kasarnya semua sumber yang udah diseleksi dari access list 1, berarti kan ini satu network semua kan, makanya fungsi access list itu selection. Kemudian dia IP-nya bakal dirubah menjadi IP dari gigabit Ethernet 1. Oke, kasarnya seperti ini. Kita buka topologi. Kasarnya gini. Ketika ini storage atau DC pengen terhubung ke jalur di luar yang enggak direct, maka ketika dia pengen keluar, IP-nya bakal jadi IP dari ini. IP dari RTB yang bagian Ethernet 1. Nah, itu dinamakan NAT. Dan NAT itu kebanyakan kan network under association, jadi merubah IP private, ini adalah IP private menjadi IP public. Publicnya adalah punya RTB. Oke. Udah. Sekarang kita uji coba. Kita dari CA aja ya. CA kan di sini. Punya Indonesia Network ya. Oke. Sekarang kita coba ping. Lihat. Oke. Sekarang kita coba ping ke storage. Bentar dulu. Oh, ini storage. Saya lupa ipconfig. 11.102. Oke. Ping 72.17.11.102. Oke, lihat. Reply-nya dari 306511. Ini berarti jadi kita harus yang ngeping ke sini tapi di reply di sini. Oke, jadi ibarat kata kalau kita nggak tahu IP di bawah sini, kita nggak tahu bahwa oke di sini ada IP private seperti ini. Nah, di reply dari ini. Oke. Kalau kita lihat di bagian RTX, cara ceknya adalah exit. Sudah. So, IP NAT translation. Get still IP NAT translation. Lihat ada ini perubahan. Jadi dari insert lokal ini dirubah jadi ini. Oke. Outsetnya siapa ya? Yang ngeping siapa ini? Ini adalah IP dari CA. Ini IP dari CA. Targetnya adalah ini. Dibalasnya lalu sini. Oke. Kalau kalian pengen memahami insert global, lokal, outset itu ntar kalian bisa melihat dari tutorial ini juga bakal kita pakai ntar. Nah, ini punya dari Danscox. Kalian bisa baca ini dia Danscox. Ini kalian bisa tonton, dia ada 2 part. Ini menjelaskan soal NAT. Oke. Di sini sudah. Oke. Mana? Oke. Udah, yang ini sudah. Yang bagian Merauke ya. Merauke, tapi kita mau beresin yang ini juga sekalian. Static NAT. Oke. Di sini ketika kita ngeping ke storage, dibalasnya ini kan, tapi dia mintanya dibales oleh ini. IP publicnya ini. Oke. Nah, ini dinamakan static NAT. Kalian bisa baca yang ini. Cukup merubahnya sederhana sebenarnya. Nah, ini dia. Berarti kita cuma masuk ke sini. Konfigurasi terminal. Tinggal ditambahin IP NAT inside. Kita definisikan source. Kalau tadi kita pakai access list kan, lihat, kita pakai list.
yang dibagi di access list kita. Sekarang kita pakai static spesifik. Oke, static. Oke. Target kita siapa? Target kita adalah IP dari ini. Karena yang kita rubah ini kan, berarti 172, 17, 11, 102. Oke. 172, 17, 17, 11, 102. Oke, kita mau rubah kemana? Lihat, globalnya siapa? Oke, globalnya adalah mau kita rubah ke ini. 30, 9, 65, 10. Oke, sekarang kita coba ping. Lihat tadi dibalas 65, 11 ya. Nah, sekarang udah dibalas oleh 65, 10. Jadi udah ditransaksikan jadi IP ini. Jadi ini adalah IP public yang dipakai oleh storage ketika di remote dari luar. Seperti itu. Jadi, sorry. Ya benar juga, tapi juga transaksinya seperti ini. Oke, ini berarti udah selesai. Ini ya. Ini udah selesai. Kemudian ini juga yang Merauke udah. Sekarang kita mau bikin yang Sabang dan Indonesia. Sebelum itu, karena kita ntar jatuhnya bakal jadi dari ini dinatkan, ini nat juga kan. Nah itu bakal ada permasalahan dalam ping. Jadi kita uji cobanya kita pakai ini kita install. Kalau di storage nih kan, sorry kita buka di storage ini ntar bakal ada web server sepertinya. Nah di storage nih bakal ada web server. Jadi kita bakal install web server dulu di sini. Oke, buat kita uji coba ntar karena bakal kalau ini masih bisa ping karena dari public ke NAT ya, tapi ntar antar NAT kita bakal nggak tahu, bukan nggak tahu, secara protokol ICMP-nya bermasalah di blok gitu, tapi ntar kita bisa sampai targetnya. Oke, di sini bakal kita install dulu ISS ya. Buat uji coba aja ini sebenarnya. Walaupun ntar bakal kita bahas juga di bagian Windows-nya. Tapi di sini kita bakal install dulu. ISS. Oke, sambil nunggu ntar kita kerjain yang AirTag. Oke. Oke, udah. Sekarang kita kerjain yang AirTag. Oke. Pertama kita definisikan dulu do show IP interface brief. Oke, mana yang inside, mana yang outside. Nah, yang inside itu adalah ini kan. Ini buat Edge Sabang, yang ini buat Indonesia.com, dan ini buat public kan. Berarti adalah ini kalau kita lihat topologi ya, jelasin. Oke, lihat. Yang gigabit Ethernet 110 itu kan ini yang kita setup kemarin. Oke, berarti inilah Edge Sabang. Walaupun ntar kemungkinan bakal kita hapus kalau memang gak bisa jatuhnya double NAT ya. Kalau traffic segala macam bermasalah, kemungkinan kita bikin ini jalur biasa dan ini yang NAT-nya ntar. Oke. Tapi kalau buat sekarang kita bakal aktifin dulu karena kita belum semua jalur karena kita masih baru bikin infrastruktur. Karena saya takut ini jatuhnya double NAT, di sini dinatkan, di sini dinatkan. Oke. Kemungkinan bakal jadi permasalahan ntar ke depannya seperti itu. Karena ingat bedanya ini kalau ini dengan ini kan public di bawah sini ditransaksikan, sini ditransaksikan. Nah, bedanya di sini ini ditransaksikan, kemudian sampai sini ini ditransaksikan lagi. Jadi jatuhnya double NAT. Beda dengan yang ini, kalau yang ini ditransaksikan ini jalur public kan. Ini transaksinya, ini jalur publiknya seperti itu. Saya takutnya jatuhnya double NAT ntar. Oke. Di sini kita tahu bahwa ini Indonesia itu adalah gigabit RAM 120, berarti ini adalah inset, dan ini yang bagian gigabit 3, Ethernet 3 ini bakal kita jadikan outside. Yang ini nggak kita setup ya karena di soal nggak diminta. Oke. Ingat kalau di real topologi kita nggak bakal punya yang kalau klien itu nggak bakal
punya core seperti ini, jalur core. Biasanya kalau kita udah terhubung internet, kita pasti pakai NAT. Oke, jadi ini kalau kita lihat mirip seperti real yang bakal kita dapatkan ntar. Oke, sekarang kita definisikan dulu. Interface gigabit Ethernet 110 IP NAT inside. Oke, interface gigabit Ethernet 20 IP NAT inside, interface gigabit Ethernet 3 IP NAT outside. Oke, udah. Sekarang kita bikin access listnya. Oke, ini ya, sorry. Sekarang kita pakai path ya, access listnya. Oke, dia exit, kita bikin access list 1 permit. Oke, bentar dulu, saya lihat dulu, kita pakai kalkulator ya. Access list 1 permit, kita mulai dari sini ya, kita kalkulator 17 12 prefix berapa ya? Ini ya. Tiga puluh 10 ini. Oke. 10 ya. 172 17 10. Kemudian wildcard-nya ini ya. Ini subnet berarti kebalikannya 0003. Oke, kemudian kita bikin satu lagi yang ini ya. 199 ya. Ini ya. Prefix berapa? Dia prefix 21. Ini 1920 ya. 192 168 192 0. Oke. Ini kebalikan dari ini di 255 sorry. Bukan 255. 0 0 248 255 berarti 7 dikurang ya, 255 kurang 248. Kemudian ini 255. Oke. 192. Oke, sudah. Selanjutnya kita bikin dia overload ini ya, yang ini. Nih. IP NAT inside source list 1. Lihat nih yang ini ya, access list tadi kita bikin kan 1. Kemudian pakai IP mana? Pakai IP interface gigabit Ethernet 3, kemudian kita overload. Tep. Oke. Ini sudah. Uji cobanya, oh ini udah jalan ya, kita cek dulu. Udah aktif belum? Localhost. Oke, udah aktif. Nah, di sini kalau kita ngeping ke tadi kan kita ngeping ini ya. Ini udah nggak bisa. Kan tadi jatuhnya double NAT tuh. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian sini ada transaksinya. So IP NAT translation. Nah, ada transaksinya.
kan? Transaksinya jalan tapi dia nggak bisa, kebingungan. Nah, karena jatuhnya secara topologi ini jatuhnya. Nah ini dia. Ini dinatkan, kemudian sampai sini, ini adalah IP dari ini balik ke sini, nah itu bingung dia mau sampai sini seperti apa. Tapi ntar kita bakal bisa. Karena secara ini permasalahan dari emang arsitekturnya seperti itu. Tapi ini udah ada transaksinya kan, karena kita tadi ngeping, lihat ini UDP itu pakai buat ICMP, ini juga ada ICMP. Nah udah, sekarang kita coba akses dia lewat ini browser. Kalau kita ngakses IP ini nggak bakal bisa. Karena kalau kita mau ngaksesnya, kita harus ngakses pakai IP dari RTB-nya. Oke. 172.17. Nah, ini nggak bakal bisa kita dari CA mau akses ke situ. Kenapa? Karena oh, atau gini aja, kita nyalain Budi PC buat uji coba. Ntar saya nyalain dulu Budi PC. Kan ini nggak dinatkan kan? Nah, ini kita cobain. Oh, nggak bisa. Coba lihat sebentar ya. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena IP ini adalah IP private. Nah, yang udah dinatkan, makanya kita butuh IP publiknya buat akses ke server ini. Nah, tadi udah kita rubah kan, pakai ada static IP. Yang ini. Nih. Nah, ini kan udah kita rubah ke sini kan. Nah, IP-nya. Makanya tadi saya nyalain dulu ini kan udah nyala nih. Nah, sekarang coba kita buka, semoga bisa. Nah, ini adalah service dari ini. Jadi secara kalau kita lihat, jadi kita nggak tahu bahwa di bawahnya itu ada servernya yang mana sih sebenarnya, seperti itu. Servernya yang mana? Karena yang kita tembak adalah router, dialihkan ke sini. Ini namanya, makanya dinamakan PNAT, Port Not Understood Session, seperti itu. Oke. Lihat di sini kalau kita lihat transaksinya, kemungkinan ada port 80. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi dari ini adalah 9 itu punya ECTX kalau nggak salah, ya kan? ECTX, jadi kan ini inside global, inside lokalnya ini. Nih, kita tahu karena yang ngirim adalah ini kan, CA. CA kan IP-nya ini. Jadi inside lokal, kemudian ini adalah inside global. Kalau kalian mau lebih paham sebenarnya tonton video ini dulu ya, yang ini. Nah, ini biar kalian paham apa sih inside lokal, outside lokal, uh, inside global, outside global, definisinya seperti apa. Tonton aja yang itu. Nah, dari sini ini kan kita tahu bahwa ini adalah inside globalnya, ini adalah inside lokalnya. Jadi yang ngirim siapa, kemudian ini adalah targetnya. Oke, lihat nih. Outside lokal siapa, inside lokalnya siapa, seperti itu. Ini HTTP ya. Sorry, yang HTTP. Oh, ini dia nih TCP. Ini dia. Targetnya ini. Oke. Kita dapat sampai ke yang tadi. Makanya dia bisa kebuka. Kemudian kalau dari FW Sabang sebenarnya juga udah bisa, tapi kita nggak bisa uji coba ya. Pakai cool ada nggak cool? Coba. apt kita coba ya, kita pakai cool, install cool. Oke, kita mau ngetik aja cool, alamat tadi itu mana sih? HTTP nggak salah bisa seperti ini. Alamat yang storage tadi mana ya, ini dia. Yang storage tadi kan ditransaksikan ke sini ya.
Coba 30, 9, 65, 10. Nah, itu dia. Sampai kan? Ini dia. Oke, kita sama kok ngeliat dengan yang di situ nih Google, Microsoft. Oke, review. Jadi yang perlu kita kerjakan, sauran. Oke, kalau yang di RTX ya, kita ulang lagi. Oke, pertama kita definisikan mana sebagai NAT inset. Nah, ini gigabit 10 inset, ini 120 inset, dan gigabit Ethernet 2 adalah bukan Ethernet 2, gigabit Ethernet 3 adalah outset. Oke. Kemudian jangan lupa juga kita BGP-nya. Ini kalau yang RTX kita pakai 65000 autonomous sistemnya, kemudian definisikan network-nya siapa, kemudian network-nya kita jadikan default originate, dan kita definisikan network yang mau kita advert test. Kemudian ini ada dua. Nah, ini kita bikin access list. Di sini kalau di RTX ada dua access listnya. Ini, kemudian baru kita definisikan mau kita transaksikan. Di sini IP NAT inset source listnya adalah dari ini. Jadi sumber source IP-nya, maka bakal kita transaksikan ke IP dari interface gigabit Ethernet 3. Oke, hal sama juga ada di RTB. Cuma di RTB kita ada, karena ada NAT static. Nah, jadi kita nggak transaksikan ke interface saja, karena ada soal yang ini yang dia pengen spesifikasi IP-nya berapa. Nah, ini NAT static, sumbernya siapa, kita transaksikan kemana. Oke, seperti itu. Saya rasa pembahasan soal NAT routing saya rasa sudah selesai, walaupun ada sedikit keraguan dari saya soal double NAT tadi ya. Double NAT, jadi kita kalau memang ada permasalahan bakal kita matikan, karena dari soal dia cuma minta sabang.net bukan edge.sabang.net seperti itu. Oke. Soal yang ini VPN tunnel bakal kita bahas lagi di yang ini, di video selanjutnya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat tetap nonton segala macam. Ingat, kenapa judul videonya adalah Learn, karena kita sama-sama sedang belajar. Oke, tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.